Assalamualaikum sahabatku semuanya. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang terhormat dan berbahagia, mari kita simak kisah Abu Nawas berikut ini. Sebelum menjalani hukuman, ia mengaku kepada pengawal kerajaan bahwa ia memiliki ilmu tinggi dan ia ingin terbang. Kabar Abu Nawas ingin terbang akhirnya terdengar oleh Raja Harun. Dan Elkuo, mana mungkin Abu Nawas ingin terbang? Dia tidak punya sayap, tidak punya alat-alat khusus, apakah ia punya ilmu khusus? Dan Elkuo, kata Raja Harun kepada pengawalnya. Dan Elkuo, kami tidak tahu Paduka, tetapi Abu Nawas sangat meyakinkan, dan Elkuo, jawab pengawal. Penasaran dengan hal itu, Raja akhirnya memerintahkan agar Abu Nawas dibawa menghadap sang raja. Dan Elkuo, Abu Nawas, betulkah kamu ingin terbang? Dan Elkuo, tanya raja. Dan Elkuo, ya tuanku, memang saya ingin terbang. Dan Elkuo, jawab Abu Nawas. Dan Elkuo, kapan? Dan di mana? Dan Elkuo, tanya raja secara beruntun. Dan Elkuo, hari Jumat yang akan datang ini, dan dari menara Masjid Baitul Rahim, tak jauh dari rumah saya, jika raja mengizinkan. Dan Elkuo, jawab Abu Nawas. Akhirnya sang raja mengizinkan dan bahkan ia berjanji akan membebaskan Abu Nawas jika hal itu yang terjadi. Akan tetapi jika Abu Nawas tak bisa membuktikan, maka hukumannya akan ditambah 100 lecutan rotan, daun kuping dipotong bahkan hukuman gantung. Berita tentang Abu Nawas ingin terbang itu pun menyebar begitu cepat, tidak hanya di lingkungan kerajaan bahkan sampai seluruh penjuru kota pun membicarakannya. Apalagi mereka juga mendengar tentang hukuman yang akan diterima Abu Nawas jika tidak dapat menepatinya. Mendengar berita itu, di antara mereka ada yang kagum, ada juga yang deg-degan apabila ternyata Abu Nawas hanya bohong. Sebagian lagi ada juga yang mengabaikan berita itu. Mereka berkata bahwa sebentar lagi pasti Abu Nawas akan digantung karena ulahnya sendiri. Pro kontra akibat ulah Abu Nawas ini membuat masyarakat tidak henti-hentinya membahas soal itu. Seakan-akan tidak ada berita lain yang menarik selain itu. Pada hari yang sudah dinantikan tiba, Jumat sesudah sholat Jumat, lapangan sekitar Masjid Baitul Rahman sudah penuh orang yang ingin menyaksikan kabar yang tersiar seantero kota. Orang biasa, rakyat, penduduk dan penguasa setempat sudah berjubel mengambil tempat masing-masing. Orang-orang menantikan saat yang paling genting dan mendebarkan. Abu Nawas dengan langkah yang sangat gagah dan tak ragu, menaiki tangga menara tertinggi dan orang-orang melihat dengan mata yang tak berkedip, terpaku dan menyatu mengikuti langkah tubuh Abu Nawas. Orang-orang pun bertanya, dan Elkuo, benarkah Abu Nawas ingin terbang? Betapa luar biasanya dia dan Elkuo. Dan Elkuo, silahkan terbang Abu Nawas. Meski terbang, kau akan tetap mampus karena jatuh. Dan bila tidak jadi terbang, kau akan mampus di tiang gantungan. Dan Elkuo, ujar sebagian lainnya. Setelah Abu Nawas sampai puncak menara, suasana menjadi tegang. Mereka merasa akan menyaksikan suatu kejadian yang mencekam dan mengagumkan. Suasana lengang, semua mata terarah hanya pada satu tujuan. Sementara di atas menara, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia menggerak-gerakkan tangannya seolah-olah ingin terbang. Berulang kali merentangkan tangannya seperti burung serta mengibas-ngibaskannya. Namun tetap saja Abu Nawas tidak terbang. Dan orang-orang yang menyaksikan jantungnya mulai berdegup kencang. Di pelataran masjid, nampak hakim sudah memutuskan hukuman. Ia terus membolak-balik kitab undang-undangnya. Kiranya hukuman apa yang pantas untuk Abu Nawas agar kejadian ini tidak terulang kembali. Orang-orang semakin bingung melihat Abu Nawas selesai beraksi dan turun dari menara. Banyak yang mengira Abu Nawas mungkin sudah gila. Lalu Abu Nawas menghampiri mereka. Dan Elkuo, apakah kalian tadi lihat bahwa saya ingin terbang? Dan Elkuo, ujar Abu Nawas. Dan Elkuo, iya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah ingin terbang. Dan Elkuo, jawab banyak orang. Dan Elkuo,
Lalu apakah saya berbohong bahwa saya ingin terbang dari menara Masjid Baitul Rahim dan Erkuo, tanyanya. Orang-orang mulai sadar bahwa ini adalah ulah kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya mereka menjawab, dan Erkuo, benar, Abu Nawas. Kamu memang ingin terbang, dan Erkuo. Dan Erkuo, nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang saya bisa terbang, tetapi saya ingin terbang, tapi tidak bisa terbang, dan Erkuo. Mata-mata mereka saling bertatapan sembari bergumam, dan Erkuo, dasar si jambul, ada saja ulahnya, dan Erkuo. Tapi memang tidak bisa dibantah. Ia memang ingin terbang, jadi bagaimana menghukumnya? Hakim pun menjadi tak berdaya, dan Erkuo, bagaimana saya akan menjeratnya dengan hukuman? Dia memang tidak berbohong, dan Erkuo, ucap hakim pasrah. Sesampainya di kerajaan, sang hakim pun menceritakan kejadian itu pada raja. Sang raja malah tertawa terbahak-bahak. Dan Erkuo, aku sudah menduga, si jambul itu pasti ada saja ulahnya. Sudah berulang kali aku dibuatnya tertawa oleh kecerdikannya, dan Erkuo. Sang raja masih tertawa terbahak-bahak. Sementara sang hakim hanya diam dan wajahnya nampak kesal.